wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan mengabsen apakah ada teman kalian yang tidak masuk. Mari kalian lihat kanan kirinya apakah ada teman yang tidak masuk. Alhamdulillah tidak ada yang tidak masuk, semuanya masuk sekolah. Sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, materi sebelumnya membahas tentang iman kepada hari akhir. Macam-macam hari akhir banyak sekali, ada yaumul hisab, ada yaumul ba'ats, dan yaumul mizan. Sekarang materi pada pagi hari ini yaitu akhlak terpuji kepada diri kita sendiri. Banyak sekali akhlak terpuji pada diri kita sendiri, tapi yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu akhlak terpuji pada sendiri, berilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif. Adapun pengertian berilmu, berilmu adalah kecakapan, kemampuan yang dimiliki seseorang atas ilmu tertentu yang bisa memberi manfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Jadi orang yang berilmu itu adalah orang yang memiliki cakapan atau kemampuan tertentu yang dimiliki oleh orang tersebut dan bisa memberi manfaat kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain. Adapun dalil dianjurkannya kita berilmu itu adalah dalam salah satu hadis dijelaskan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Yang artinya barang siapa ingin bahagia di dunia maka dia harus mempunyai ilmu. Barang siapa menginginkan bahagia di akhirat maka dia harus memiliki ilmu. Barang siapa ingin bahagia di dunia dan akhirat maka juga digapai dengan ilmu. Itu adalah dalil pentingnya kita memiliki ilmu. Banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang kewajiban kita mencari ilmu. Dalam salah satu hadis juga disebutkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah, yang artinya mencari ilmu itu diwajibkan terhadap orang muslim yang laki-laki. Adapun bentuk-bentuk ciri-ciri orang yang berilmu, yang pertama mau menjaga dan mengamalkan ilmunya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, semakin berilmu, semakin orang tersebut santun dalam bersikap dan berperilaku. Ibaratnya seperti ilmu falsafah tadi. Semakin berisi, semakin tunduk. Orang yang berilmu semakin banyak ilmu yang dimiliki, dia semakin santun dan berperilaku yang baik. Yang ketiga, dapat menjadi teladan dan di mana saja dia berada. Dia menjadi teladan dimanapun dia berada. Itu adalah ciri-ciri atau bentuk orang yang memiliki ilmu. Yang keempat, lebih suka bekerja daripada banyak bicara. Ada istilah tong kosong nyari bunyinya. Jadi kalau orang yang berilmu itu banyak diam, kalau orang yang tidak berilmu itu banyak bicara. Jadi orang yang berilmu banyak bekerja. Selanjutnya, jika berbicara cenderung berdasarkan ilmu. Di semua yang dibicarakan orang yang berilmu itu berdasarkan ilmu, seperti para kiai, para ulama itu berbicara sesuai dengan apa yang beliau baca dalam kitab-kitab salaf dan kitab-kitab yang lainnya. Yang kedua, bekerja keras.
kerja keras yaitu bersungguh-sungguh, penuh semangat untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, itu dinamakan kerja keras. Sebagai peserta didik, kalau kita mau bekerja keras harus bersungguh-sungguh dalam belajar untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Sebagai semboyan manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan sukses. Jadi kalau kita mau bekerja keras, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Adapun dalil bekerja keras yaitu dalam surat Az-Zumar ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan rajulan fi syuraka mutasyabisun wa rajulan salama li rajul hal yastawiya mathala alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Itu adalah dalil dianjurkannya kita untuk bekerja keras. Kalau kita sebagai peserta didik, kita harus bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu supaya kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Yang selanjutnya, ciri-ciri orang yang bekerja keras. Yang pertama, tidak malas. Orang yang bekerja keras ini tidak malas untuk melakukan suatu pekerjaan atau untuk belajar. Sebagai peserta didik, kita tidak malas untuk belajar. Yang kedua, tidak menunda-nunda pekerjaan yang sudah disanggupinya. Kalau kita sudah dikasih pekerjaan, dikasih tugas oleh seorang guru sebagai peserta didik, harus mengerjakan sesuai deadline yang sudah ditentukan. Yang ketiga, pantang mengeluh, selalu semangat, tidak mengeluh, selalu semangat untuk mengerjakan, selalu semangat untuk belajar. Yang keempat, cekatan dalam bekerja. Yang kelima, mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Selanjutnya, pengertian tentang kreatif. Apa yang dinamakan kreatif? Kreatif itu berarti berdaya cipta, yaitu seseorang tanpa meniru karya seseorang, tanpa meniru hak cipta orang lain. Itu dinamakan kreatif. Kalau seorang pelajar itu tidak mudah mencontek. Mencontek hasilnya teman. Peserta didik gampang mencontek hasilnya teman, berarti peserta didik tersebut tidak kreatif. Adapun dalil kreatif terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang disebutkan dalam salah satu firman Allah, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan dari kaum itu, dari diri mereka sendiri. Itu adalah dalil kita dianjurkan untuk kreatif. Baik anak-anak, itu tadi materi yang dapat kita sampaikan tentang berilmu dan bekerja keras. Itu kita dianjurkan sebagai orang muslim berilmu dan bekerja keras atau bersungguh-sungguh. Sekarang kita bentuk kelompok, dua kelompok berdiskusi yang perlu diskusikan. Yang pertama, mengapa manusia perlu berilmu? Seberapa penting orang berilmu? Yang kedua, apakah kita juga perlu bekerja keras? Itu mengapa? Baik, kita bentuk menjadi dua kelompok. Ada dua pembahasan yang perlu kita bahas. Yang pertama, mengapa manusia perlu berilmu? Yang kedua, apakah kita juga perlu bekerja keras? Sudah selesai anak? Sudah? Baik, kelompok pertama silakan maju untuk mengutarakan hasil diskusi. Silakan kelompok pertama. Kelompok yang kedua memperhatikan hasil diskusi kelompok pertama dan menanggapi hasil diskusi kelompok pertama. Baik, terima kasih kelompok pertama. Sekarang kelompok kedua. Baik, terima kasih kelompok kedua. Baik anak-anak, itu adalah hasil diskusi pada pagi hari ini yang sudah kita bahas. Semoga materi pada pagi hari ini kita bisa mengimplementasikan, bisa melaksanakan pada kehidupan sehari-hari kita. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.